ya. Karena orang sering memakai media pasir, kemudian tanah kuburan disabur. Nah, ketika kita melangkah itu ya, ini mau ngomong. Ya, ini alhamdulillah sudah selesai proses ruqyah air untuk menyiramkan ke seluruh bagian dalam dan luar rumah, yang mana bisa dipergunakan untuk rumah yang memang kita asumsi ada gangguan syaitan dari bangsa jin, ataupun ada sesuatu yang mungkin mengganjal yang mengharuskan rumah itu wajib untuk diruqyah. Silahkan, tidak ada masalah. Namun tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ruqyah rumah ini melalui air ini adalah sebagai media ataupun perantara saja, dan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita inginkan, tetap Allah yang punya andil untuk merealisasikannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube-nya, subscribe and like. Sekarang ini proses memasukkan air. Ininya nggak lepas. Ini airnya, tunggu ngendap dulu daunnya ke bawah. Nah, kemudian dimasukkan agar nanti tidak membuat spraynya sumbat, dikarenakan ada pecahan-pecahan daun yang tadi di blender sebanyak 71 lembar ya. Bismillah. Kemudian bagi bapak ibu yang ingin meruqyah air, ruqyah rumah ya, siapapun yang ingin diruqyah, terlebih dahulu alangkah baiknya berwudu ya, berwudu. Kemudian kalau sempat baca Al-Quran terlebih dahulu, zikir, dengan harapan kita memohon belas kasih Allah, rahmat dari Allah, agar apa yang kita harapkan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya begini, air sudah terisi, kita pegang dengan kirinya ke bawah agar tidak terlalu capek ya. Bismillah, sambil kita bacakan ayat Al-Quran, boleh ayat kursi, boleh Al-Fatihah, boleh ayat lain yang mudah kita hafal atau yang sudah hafal. Kalau saya lebih memilih kepada ayat kursi. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jangan lupa di awal doa perlindungan diri terlebih dahulu ya. Manakala kita semprot ada makhluk yang kena, sehingga kita dilindungi oleh syaitan dari kezuliman makhluk tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, bagian luar boleh juga ya. La ikraha fid din, la ikraha fid din, khususnya dinding-dinding ya. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy,
faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau di toilet nggak boleh diruqyah ya, hanya di dinding pintunya saja. Karena toilet itu adalah khaba'ith, tempat yang buruk, tempat yang memang itu tinggalnya syaitan dari bangsa jin di sana. Mau kita ruqyah juga tetap yang namanya tempat buang hajat kotor lagi ya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar. Syaitan dari bangsa jin dia lebih suka di tangga. Makanya ketika naik dan turun tangga jangan lupa ucapkan bismillah. Karena Allah melindungi kita dari kejahilan syaitan dari bangsa jin yang membuat umatnya Nabi Muhammad celaka. Makanya banyak orang yang tergelincir ketika naik dan turun tangga. Itu harus diingat. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. Nah, di bawah tangga ya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Di pagar ya, di pagar itu sering orang-orang yang hasad, yang iri hati menaruhkan buhul-buhulnya di depan pintu keluar masuk pagar. Maka dari itu kalau ada rumah yang rumah tangganya sering ribut, auranya panas, anak-anak susah diatur, kemudian tidak betah di rumah, diwaspadai dan segeralah ruqyah rumahnya untuk mendatangkan sakinah di dalamnya, ketenangan dan kesejukan melalui ruqyah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Nah, ketika meruqyah itu harus diucapkan dengan lantang, dengan tegas. Beda ketika kita mengimami sholat di masjid yang bacaannya tenang. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ini agak tegas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi harus tegas, harus penuhi bawah, harus kuat dan powerful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau khusus bagian pagar biasanya di bawah. Ya. Karena orang sering memakai media pasir, kemudian tanah kuburan disabur. Nah, ketika kita melangkah itu tergantung daripada niat orang yang hasad, yang mendatangkan sihir kepada kita. Dari sulit jodoh, rumah tangga tidak akur, sulit mendapat keturunan, usaha selalu gagal, mencari pekerjaan selalu gagal, dan hal-hal lain yang membuat kehancuran kepada si pemilik rumah. Maka dari itu, hendaklah kita azamkan sebagai kaum muslimin selalu jaga wudunya. Karena dengan wudu itulah kita diperisai agar tidak diganggu dan dizolimi oleh orang-orang yang hasad, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak takut kepada Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kolam boleh diruqyah kalau ikannya sering mati. Kemudian kambing kalau sering mati. Kemudian ayam kalau susah bertelur, boleh semua diruqyah. Tidak ada masalah selagi ruqyah tersebut adalah ruqyah yang syariah, tidak mengandung unsur-unsur syirik, dan hanya kepada Allah sang peruqyah tersebut bertawakal. Tidak menuhankan ruqyah, tapi menuhankan Allah yang maha mendatangkan mudarat, dan juga atas izinnya seluruh makhluk bisa diberikan manfaat apapun itu bentuknya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kalau tanaman sering mati bisa juga diruqyah. Berarti ada masalah dengan tanahnya. Ruqyah itu bisa untuk segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan dalam dirinya dan lingkungan, khususnya keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.